Saudara-saudara, kita berjumpa lagi di hari Jumat 30 Juli 2021. Mari kita berdoa sebelum kita melakukan aktivitas kegiatan kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan beri kehidupan pada pagi hari ini di hari Jumat. Dan biarlah kami mau belajar firman-Mu Tuhan, supaya kami jangan merancang kejahatan dalam hati kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara, renungan pagi di hari Jumat 30 Juli 2021 bertajuk Jangan rancang kejahatan dalam hatimu. Teks bacaan diambil dari Zakaria 7 ayat 10. Terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia demikian bunyinya. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin. Dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Saudara-saudara, apa dampak kehidupan kita ketika kita beribadah, khususnya di saat-saat pandemi saat ini? Yang terjadi adalah kita ibadah live streaming dan sebagainya. Ternyata kehidupan beribadah kita di masa sulit pandemi sekarang ini memberikan tingkat kepedulian kepada kita. Itu yang sesungguhnya yang harus hendak kita lakukan. Saudara-saudara, bacaan kita dari kitab Nabi Zakaria ini, tahun keempat pemerintahan Raja Darius 518 sebelum Masehi, bahkan selama 70 tahun sebelumnya, bangsa Israel selalu berpuasa pada bulan yang kelima untuk mengenang kehancuran Yerusalem. Karena Yerusalem telah dibangun kembali, mereka datang ke Bait Allah untuk bertanya apakah mereka harus melanjutkan puasa tahunan yang seperti biasa dilakukan oleh nenek moyang mereka. Nah, saudara-saudara, Allah tidak langsung menjawab pertanyaan itu. Lewat Nabi Zakaria, Allah memberitahu bahwa mereka tindakan, keadilan, kemurahan hati lebih penting dari puasa. Yang Allah kehendaki dari umatnya adalah keadilan dalam hubungan mereka dan kemurahan serta belas kasih kepada mereka yang lemah. Saudara-saudara, dalam kenyataannya walau mereka melakukan puasa tahunan, mereka telah kehilangan kerinduan yang tulus kepada Allah. Zakaria memberitahu bahwa selama itu mereka berpuasa tanpa sikap pertobatan dan penyembahan yang benar, maka mereka akan melakukan yang sia-sia. Mereka selalu berada di pembuangan tanpa berpikir tentang Allah maupun dosa-dosa yang telah menyebabkan mereka dibuang pada saat itu. Nah, oleh karena itu, ketika kita beribadah kepada Tuhan, baik ketika kita masih dapat bersekutu di gereja maupun yang terjadi sekarang kita melakukan ibadah live streaming dan lain sebagainya, kita sekarang dimotivasi. Apakah selama hidup kita saat ini, di tengah-tengah pandemi ini, kita masih bisa mengingat dan peduli rindu kepada Allah? Nah, saudara-saudara, Allah berfirman dalam nas kita hari ini bahwa sikap ibadah tanpa keinginan yang tulus untuk mengenal dan mengasihi Allah akan membawa kita kepada kehancuran, saudara-saudara. Tindakan kita diterangi firman bahwa pada nas hari ini supaya kita jangan menindas orang yang beribadah tulus kepada Allah, memiliki karakter membebaskan, menolong orang dalam kesulitan, bukan malah menindas. Seperti bacaan kita tadi, menindas janda, anak yatim, orang asing yang digambarkan seperti orang yang sedang dalam masalah atau kesulitan. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita membutuhkan orang-orang yang seperti kita sekarang. Bagaimana kita mau menolong orang lain, mau bermurah hati, dan mau menunjukkan belas kasih, supaya
mereka-mereka ini yang tertindas akan tertolong dan bebas dari kesulitan. Saudara-saudaraku, jika kita melakukan kemurahan hati dan belas kasihan, semua ini berasal dari hati kita. Jika di dalam hati kita merancang segala kejahatan, maka tentu kejahatan akan timbul dan kelihatan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, hati menjadi pusat yang mempengaruhi pikiran, tindakan kita, dan ucapan kita. Oleh karena itu, firman Tuhan mengatakan, janganlah merancang kejahatan dalam hatimu. Hal apa yang kita isi dalam hati, itulah yang akan keluar. Yang perlu adalah rancanglah segala yang baik dalam hatimu. Dengan rancangan yang baik, kita akan menolong sesama kita, dan kita bisa berbelas kasih melakukan kepada sesama kita. Nas nubuatan Zakaria ini membantu kita supaya Zakaria menjelaskan, jangan keraskan hatimu dan jangan mendatangkan murka Allah. Oleh karena itu, janganlah merancang kejahatan atas orang yang tertindas, para janda, anak yatim piatu, dan sebagainya. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, mari dengan situasi keadaan seperti sekarang, kita sama-sama kita pakai kesempatan untuk menolong, untuk membantu mereka yang dalam kesusahan. Dan semua itu berasal dari hati kita. Hati yang dipenuhi kebaikan berasal dari Allah. Tapi hati yang tidak dipenuhi kebaikan, kejahatan berasal dari dunia ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan. Tuhan tak pernah Selamat berkarya. Tuhan Yesus menyertai kita. Semangat. tetapi Dia